Oke, Miss Farah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Miss ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SMA Islam Al-Syukro Universal. Selamat pagi juga anak-anak yang Miss Farah banggakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus bertahan di masa pandemi ini. Acara pagi ini akan kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh teman kita Izzat dan Cahaya sebagai sari tilawah. Kepada Izzat dan Cahaya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil perlindungan selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyelamkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Baik, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi yang membaca dan yang telah mendengarkannya. Amin. Acara selanjutnya, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari teman kita, Fadel dan Andika. Kira-kira penampilannya apa? Sama-sama kita lihat. Mana nih Fadel dan Andika? Fadel, Andika. Mana nih Fadel, Andika? Bisa dengar suara Miss Farah? Sedang bersiap mungkin. Oke. Oke, Fadel udah ada di sini. Fadel sudah siap? Siap, Miss. Oke, silakan Fadel. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق
لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع القول لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أعددنا الروح له سكنا وأول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا. Damis. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Fadel. Oke, acara selanjutnya adalah ceramah Isra Mi'raj yang akan disampaikan langsung oleh Pak Henrizal Saidi Harahap. Kepada Pak Rizal, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, al-mab'us ila kafatil ummah la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu guru serta anak-anak semua, anak-anak SMA Al-Syukra yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, Jumat yang penuh barokah, kita bisa ketemu secara virtual dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu serta anak-anak semuanya, mudah-mudahan kegiatan kita di pagi hari ini dirahmati, diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita dalam rangka peringatan Isra Mi'raj hari ini sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah, suri tauladan, sebagai pedoman bagi kita, the best idol, bukan K-pop yang sebagai idola, bukan artis barat yang sebagai idola, bukan artis dangdut sebagai idola, tetapi Nabi Muhammad lah yang kita jadikan sebagai idola tentunya, insya Allah. Nah, anak-anak semuanya, tadi sudah dibacakan oleh Izzat dan sari tilawahnya oleh Cahaya, bacanya baik, bagus, sari tilawahnya juga. Ayat yang dibaca terdapat di dalam surat Al-Isra berkaitan dengan kisah peristiwa Isra dan Mi'raj juga yang dibacakan tadi. Ada apa dengan Isra dan Mi'raj? Apa sih Isra Mi'raj? Setelah tanggal merah terus mau ngapain? Libur, jalan-jalan, dan seterusnya.
Apa yang sudah kita ketahui tentang Isra dan Mi'raj? Nah, inilah yang akan Pak Rizal sampaikan. Terus apa hubungannya Isra Mi'raj dengan pandemi corona yang saat ini melanda kita? Nah, anak-anak semuanya, kita mulai bahas dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu dua hal yang berbeda ya. Dalam satu kesatuan. Maksudnya seperti ini, Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Jadi Isra itu artinya asra, mulai dari kata bahasa Arab asra. Subhanalladzi asra, kata Allah. Asra atau Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Dilaksanakan di malam hari. Dari mana ke mana? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jaraknya jauh itu loh. Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina jauh sekali. Perkiraan itu lebih dari 1.000 km, 1.500 km. Ada yang bilang 1.200 km jauhnya. Kalau dari sini ke Surabaya itu perjalanan 650 km, berarti perjalanan Isra Mi'raj itu PP, Jakarta-Surabaya, Surabaya-Jakarta. Itu jauhnya perjalanan Isra dan Mi'raj. Kurang lebih 1.300 km. Jauh sekali. Anak-anak jangan bayangkan, dulu itu jalannya bagus, mulus, ada jalan tol. Tidak, gurun pasir. Kendaraan orang waktu itu unta. Kenapa unta? Karena unta itu bisa bertahan lama di padang pasir. Dia sekali minum bisa tahan untuk tidak minum dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi Isra Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah mengawali surat Al-Isra dengan Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang luar biasa. Kata-kata di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata Subhana berarti terjadi peristiwa yang besar. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha Suci Allah yang tidak ada yang bisa menandinginya. Nah, jadi Isra itu perjalanan di malam hari yang Allah yang menjalankan Nabi Muhammad. Nah, ini kemuliaan Nabi Muhammad ya, kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut oleh Allah Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan nama Nabi Muhammad disebutkan, bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, tidak. Tapi abdihi. Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Nah, orang yang mulia tentunya sungkan untuk disebut namanya. Contoh, ayah kita, ibu kita. Berani nggak kita nyebutin nama ayah kita? Misalnya kita si Budi, Budi. Gitu. Pasti nggak mungkin kita berani melafalkan nama ayah kandung kita dengan panggilan seperti itu. Pasti kita bilang ayah, atau papa, atau abi. Jadi Allah juga Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan istilah yang luar biasa dalam surah Al-Isra. Bi'abdihi, dengan hambanya. Hambanya itu yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama ya. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi menurut para ulama 10 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad. Nah, 10 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. Berarti kalau peristiwa Isra Mi'raj itu 10 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad, berarti umur Nabi Muhammad berapa waktu itu? Isra dan Mi'raj. 40 tambah 10 berarti umur 50 tahun Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad? Apa yang terjadi sebelum itu? Ternyata anak-anak semuanya, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hira dari malaikat Jibril, itu Nabi Muhammad umur 40 tahun. Dan ketika berada di Gua Hira lah Nabi Muhammad melihat rupa Jibril yang asli pertama kali. Karena ada yang kedua kali. Kapan itu? Nanti pada sambungkan.
peristiwanya. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun. Pada saat itu tidak mudah orang kafir Quraisy yang ada di Mekah menerima Nabi Muhammad berdakwah sembunyi-sembunyi. Istrinya terlebih dahulu diajak, anaknya, sepupunya, pamannya. Belakangan ada perintah untuk menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan baru disebarkan. Nah, ketika Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah, kafir Quraisy, wah, luar biasa perlawanannya. Mereka menentang, marah. Marahnya luar biasa. Nabi Muhammad itu termasuk golongan bangsawan. Darah biru lah kalau sekarang di Mekah. Dan Nabi Muhammad dari keturunan yang terhormat. Kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, juru kuncen Ka'bah, yang megang kuncinya Ka'bah, kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib. Orang yang terhormat. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy waktu itu melakukan segala macam cacian, cemoohan, ancaman pembunuhan, penyiksaan kepada Nabi Muhammad dan siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Bertahun-tahun Nabi Muhammad merasakan itu. Diboikot, dikucilkan, dimusuhi siapapun yang mendekati Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Jadi selama di Mekah, luar biasa yang dialami Nabi Muhammad. Nggak mudah menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Wah, luar biasa pertentangannya. Marah sekali mereka. Bahkan Nabi Muhammad ditawarkan dengan banyak tawaran. Muhammad, kalau mau emas 1 gunung kami berikan, tapi jangan sebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad nolak. Muhammad, kalau mau kami berikan kekuasaan, kami angkat sebagai raja di Mekah, di Jazirah Arab. Nabi Muhammad menolak. Tawaran orang Quraisy lainnya apa? Muhammad, kalau mau kamu pilih perempuan yang tercantik dimanapun kami akan berikan kepadamu. Nabi Muhammad menolak. Makin marah orang kafir Quraisy. Ini Muhammad maunya apa ini? Karena penyiksaan demi penyiksaan berlanjut, yang melindungi Nabi Muhammad itu siapa? Yang melindungi Nabi Muhammad itu istri tercinta beliau, Siti Khadijah. Khadijah juga bangsawan Quraisy, wanita terhormat, mulia Khadijah ini. Jadi orang kafir Quraisy masih segan. Yang melindungi Nabi Muhammad yang kedua siapa? Pamannya, Abu Thalib. Kalau namanya Abdul Muttalib, pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi yang melindungi Nabi Muhammad itu dari gencarnya cemoohan, siksaan, boikot dari orang kafir Quraisy itu istrinya Khadijah, yang kedua pamannya Abu Thalib. Nah, kedua orang yang istimewa ini wafat. Khadijah wafat. Nggak lama kemudian Abu Thalib Nabi berkepanjangan. Sedih luar biasa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena setelah 2 orang yang melindungi ini wafat, orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi pengikutnya, memusuhi umat Islam waktu itu yang ada di Mekah dan belum banyak yang mengikuti. Makin menjadi-jadi. Luar biasa. Bahkan di antara sahabat Nabi Muhammad itu dibunuh, disiksa terlebih dahulu. Luar biasa. Nah, karena kesedihan yang luar biasa itulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan Nabi Muhammad Isra kemudian Mi'raj. Isra tadi sudah Farizal singgung, perjalanan di malam hari.
Dari mana ke mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Yang tadi jaraknya 1.200 sampai 1.500 km jaraknya. Nah, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Tujuan Allah mengisra dan mi'rajkan Nabi Muhammad itu linuriyahu min ayatina. Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa saja tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj? Banyak sekali. Banyak sekali. Nanti kita ulas ya. Nah, jadi Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam hari itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Siapa yang menemani? Ditemani oleh malaikat Jibril. Nah, maaf tadi kita lanjutkan. Nah, siapa yang menemani? Yang menemani malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan buruk. Buruk itu berasal dari bahasa Arab barkun. Barkun itu kilat. Barkun itu kilat. Kalau buruk berarti melebihi kecepatan kilat. Menurut penelitian melebihi kecepatan cahaya. Begitu cepat dan kencangnya itu buruk. Luar biasa. Cepat sekali. Bayangkan yang jaraknya 1.500-an kilo tadi itu singkat sekali bagi buruk untuk mengajak Nabi Muhammad dan malaikat Jibril serta. Nah, setelah itu, anak-anak semuanya, Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa. Menurut riwayat Masjidil Aqsa itu Nabi Muhammad di sana sholat dengan nabi-nabi yang lainnya. Dan Nabi Muhammad sebagai imamnya. Bahkan para malaikat juga ikut serta. Setelah itu, Nabi Muhammad mi'raj. Mi'raj itu artinya naik. Mi'raj itu artinya naik. Naik kemana? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu dekat singgasananya Allah Subhanahu wa taala, dekat Arsy. Disebutkan indah Jannatul Ma'wa. Di dekat Sidratul Muntaha juga ada Jannatul Ma'wa, langit 7. Jadi menurut para ulama Sidratul Muntaha itu sudah puncaknya, sudah tempat yang paling tinggi sebelum singgasana Allah Subhanahu wa taala di Arsy. Nah, anak-anak semuanya, setiap tingkatan langit Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi yang sudah terlebih dahulu. Nabi Adam disebutkan. Langit kedua bertemu dengan nabi yang lainnya. Ada yang bilang Nabi Musa dan seterusnya. Sampai yang langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tingkatan langit Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad memimpin sholat para nabi. Menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu merupakan ajaran yang dibawa oleh para nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menyempurnakan ajaran para nabi dan rasul sebelumnya. Luar biasanya Nabi Muhammad dan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau.
Sidratul Muntaha, itu malaikat Jibril udah nggak bisa nemenin lagi. Nah, malaikat Jibril nggak bisa menemani lagi. Terus bagaimana? Nabi Muhammad sendiri, menurut riwayat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nurnya. Mohon maaf Pak Rizal, sepertinya kepencet mute ya Pak. Bukan dengan Nabi Muhammad menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Muhammad. Pertanyaannya, masa Allah nggak tahu sih umatnya Nabi Muhammad nggak mampu? Tahu. Tinggal lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita, perintah sholat itu awalnya 50 kali loh. Setelah dikurangin jadi 5 kali sehari semalam, kok nggak mau sholat juga gitu loh. 5 kali sehari semalam, kok nggak mau sholat juga? Bayangkan kalau 50 kali sehari semalam, begitu berat, susah sekali. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu hanya 5 kali sehari semalam. Dan nilai pahalanya ketika kita mengerjakan 5 kali sehari semalam, itu sama dengan setara dengan 50 kali sehari semalam kita mengerjakan sholat. Tidak mengurangi pahalanya. Luar biasa. Nah, akhirnya 5 kali sehari semalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah oleh-oleh yang dibawa Nabi Muhammad kepada umatnya. Nah, setelah selesai Nabi Muhammad kembali ke Masjidil Haram di Mekah. Malam itu juga, menurut para riwayat itu tengah malam, dan Nabi Muhammad kembali itu sebelum subuh. Singkat, sebentar. Nah, ketika subuh, ketika subuh selesai, Nabi Muhammad kan setelah sholat subuh kan memberikan macam halakoh lah dengan para sahabat, menyampaikan apa saja yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nabi Muhammad menyampaikan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad malam itu. Ternyata sebahagian sahabat Nabi Muhammad yang tadi sudah menyatakan keislamannya, itu ada yang murtad lagi. Kembali murtad. Menganggap apa? Nggak mungkin. Nggak mungkin Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh hanya 1 malam. Dan itu dari tengah malam sampai sebelum subuh. Nggak mungkin, kata orang-orang yang sudah menyatakan keislamannya waktu itu. Banyak juga yang murtad gara-gara itu. Artinya apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj juga sebagai ujian keimanan kepada para sahabat dan kepada kita saat ini. Kenapa ujian keimanan? Karena disinilah diperlukan meyakini bahwasanya nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang nggak mungkin. Begitu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak yang murtad gara-gara perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad diuji, ditanya oleh para sahabat. Kalau memang hai Muhammad, engkau sampai ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan, gambarkan bagaimana Masjidil Aqsa yang kau lihat. Berapa pintunya? Nabi Muhammad bisa menceritakan, menjelaskan dengan baik. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan di tengah perjalanan bertemu dengan rombongan kafilah, yang kafilah itu terperosok kalau nggak salah untanya. Dan ternyata setelah dicek, berapa lama kemudian kafilah itu sampai ke Mekah, ditanyakan ternyata betul. Artinya Nabi Muhammad melihat kejadian itu dan dibenarkan oleh kafilah rombongan saudagar yang melakukan perjalanan niaga itu. Betul. Nabi Muhammad menceritakan semuanya. Itu juga masih nggak percaya sebagian sahabat, masih murtad juga.
Apalagi orang kafir Quraisy, mereka bilang, Muhammad itu orang gila. Majnun, kata orang kafir Quraisy, gila. Bahkan orang kafir Quraisy selain bilang Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad dibilang syair, dukun juga. Mereka macam-macam mereka katakan Nabi Muhammad. Nah, yang menarik itu, Nabi Muhammad menyampaikan juga. Ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, ketika Mi'raj, Nabi Muhammad melihat surga dan neraka. Melihat surga dan neraka. Orang yang mendapatkan siksaan, mendapatkan kenikmatan. Nabi Muhammad melihatnya. Bahkan Nabi Muhammad mencium wangi yang keluar dari kuburannya Masyitoh. Masyitoh ini wafat 5.000 tahun sebelumnya. Kuburannya Masyitoh ini adalah tukang sisir istrinya Fir'aun. Masyitoh ini ketika menyisir istrinya Fir'aun, sisirnya terjatuh. Masyitoh ini mengucapkan istighfar atau mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dengar oleh Fir'aun, Masyitoh ini direbus hidup-hidup, mempertahankan keimanannya. Masyitoh. Tetapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad mencium aroma wangi yang luar biasa dari kuburannya Masyitoh yang sudah wafat 5.000 tahun sebelumnya. Siapa yang menjelaskan itu? Yang menjelaskan itu kepada Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Nabi Muhammad melihat di surga orang yang mendapatkan kenikmatan atas amal kebaikannya. Di neraka juga Nabi Muhammad melihat orang yang mendapatkan siksaan atas amal keburukannya, dan seterusnya. Ketika Nabi Muhammad menceritakan itu kepada sahabatnya, didengar oleh orang kafir Quraisy, wah, makin menjadi-jadi mereka benci sama Nabi Muhammad, makin nggak percaya. Luar biasa. Perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan ujian keimanan, merupakan wujud yakin kita kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak semuanya, apa kaitannya dengan pandemi corona ini? Tema kita hari ini adalah perjalanan Isra Mi'raj, ada kaitannya dengan pandemi corona. Nah, corona yang kita alami saat ini itu belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad yang luar biasa bertubi-tubi silih berganti, itu belum seberapa dengan apa yang kita alami saat ini. Orang saat ini takut dengan virus corona. Saat ini ya, ini kita mesti kembalikan ke ajaran tauhid ya. Orang saat ini takut luar biasa dengan virus corona. Luar biasa takutnya. Cuci tangan setiap saat, setiap waktu. Pakai masker kemana-mana. Jaga jarak. Boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu takut sama virus corona, tapi tidak takut kepada yang menciptakan virus corona. Ini nggak boleh. Ini yang salah. Orang menjaga kesehatannya sedemikian rupa. Minum suplemen supaya sehat. Makanan yang bergizi supaya sehat. Dan seterusnya. Pola hidup sehat. Boleh, harus. Yang nggak boleh itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan virus corona. Itu nggak boleh. Itu yang salah. Itu yang salah. Jadi seharusnya apa yang kita lakukan? Kita tetap menjaga prokes. Yang nggak kalah pentingnya adalah semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita semakin rajin sholatnya. Seharusnya kita semakin kuat ibadahnya. Seharusnya kita semakin rajin baca Qur'annya. Seharusnya kita semakin rajin sedekahnya.
Seharusnya yang amal-amal yang baik lainnya. Itu yang seharusnya yang mesti kita tingkatkan. Selain menjaga prokes tadi. Nah, keadaan ini sebenarnya nggak akan lama. Sebentar sebenarnya. Selama kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, barang siapa yang mengerjakan perintah Allah, barang siapa yang menjauhi larangan Allah, yaj'al lahu makhrajan, kata Allah. Ini janji Allah. Allah akan berikan kemudahan. Allah akan berikan jalan keluar untuk seluruh permasalahannya. Allah akan berikan pintu-pintu keberkahan kalau kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang salah ini apa? Salahnya itu takut sama virus corona, nggak takut sama yang menciptakan virus corona, itu salah. Seharusnya kondisi saat ini kita semakin gencar amal ibadah. Tahajud, sholat duha, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Itu seharusnya yang kita lakukan. Semakin meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita lakukan semua perintah Allah dan Rasul-Nya, kita jauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, yang terjadi adalah virus corona akan mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Mudah bagi Allah untuk mengangkatnya. Mudah bagi Allah untuk menjauhkannya dari kita. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lainnya misalnya, "O may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Prokes sudah dilakukan. Sudah dilakukan sedemikian rupa. Perintah Allah dan Rasul sudah dilakukan. Yang dilarang oleh Allah dan Rasul sudah dijalankan. Berikutnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tawakal, berserah diri kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan untuk kita. Allah akan berikan yang terbaik kepada kita. Ini yang mesti diperbaiki anak-anak semua. Ingat, dunia ini sudah semakin tua. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ketika terjadi gempa sekali pada zaman Nabi Muhammad meletakkan telapak tangannya ke bumi, ke tanah. Apa kata Nabi Muhammad kepada bumi? Supaya ditahan dulu gempanya. Dan Nabi Muhammad menyatakan ketika Nabi Muhammad diutus ke muka bumi sebagai Nabi dan Rasul, sebenarnya sudah tanda-tanda akhir zaman sebenarnya. Sudah tanda-tanda akhir zaman. Dan banyak sekali yang sudah disampaikan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu yang saat ini terbukti benar adanya. Banyak sekali. Kemungkaran merajalela dan seterusnya. Oleh karena itu anak-anak, wabah penyakit virus corona ini sebagai ujian bagi kita. Kalau pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, Isra Mi'raj peristiwa yang luar biasa itu ujian, banyak yang membuat orang yang tadinya sudah masuk agama Islam terus murtad. Virus corona ini juga ujian bagi kita. Ujian bagi orang-orang yang beriman, semakin yakin nggak sama Allah? Semakin takut nggak sama Allah? Semakin beriman nggak sama Allah? Ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Nah, anak-anak semuanya, Bapak Ibu Guru, jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu peristiwa yang luar biasa. Wujud dari min ayatin. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Aqsa adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakna haulahu. Allah berkahi Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Kenapa Allah berkahi? Menurut para ulama, karena di Masjidil Aqsa di Palestina dan sekelilingnya Allah Subhanahu wa taala banyak mengutus para nabi dan rasul dari sekeliling Palestina. Banyak nabi dan rasul diutus dari Palestina. Nah, di antaranya apa? Di antaranya Nabi Musa di sana. Nabi Daud,
Nabi Yusuf juga dari sana, Nabi Ishak, Yakub dari sekeliling sana. Jadi banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari Palestina dan sekelilingnya. Jadi tempat yang diberkahi, alladzi barakna haulahu. Nah, duluan mana? Nah, ini pertanyaannya. Duluan mana? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa yang dibangun terlebih dahulu? Ka'bah atau Masjidil Aqsa yang dibangun terlebih dahulu? Nah, menurut riwayat dari Nabi Muhammad, jarak pembangunan Ka'bah yang ada di Mekah dan Masjidil Aqsa yang di Palestina itu 40 tahun jaraknya. Menurut para ulama, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram disempurnakan pembangunannya oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Tetapi sebenarnya menurut para ulama itu didirikan sejak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Adapun Masjidil Aqsa, menurut para ulama juga, walaupun ada perbedaan pendapat, dibangun 40 tahun setelah Ka'bah dibangun, yakni oleh Nabi Ishak, Nabi Yakub, keturunannya. Menurut para ulama, 40 tahun selisih jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, 3 tempat suci yang kata baginda Rasul Muhammad SAW, kalau kamu melakukan perjalanan yang jauh, jangan sampai tidak diniatkan, kurang lebih ya, matan hadisnya, untuk mengunjungi 3 tempat ini, kata baginda Rasul. Ya, ini apa 3 tempat itu? Masjidil Haram yang ada di Mekah, Ka'bah, Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Yang pahalanya Allah lipat gandakan kalau kita pernah sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mudah-mudahan anak-anak semuanya kita diberikan oleh Allah kesempatan, umur, kemampuan, kecukupan untuk bisa mengunjungi 3 tempat yang luar biasa ini. Yang luar biasa ini. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaannya ini, sebelum ada perintah sholat ketika Nabi Muhammad Mi'raj, yang tadinya 50 menjadi 5 kali, terus Nabi Muhammad sholatnya bagaimana sebelumnya? Tadi kan Pak Rizal sampaikan, ketika Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat dan memimpin sholat. Bahkan diriwayatkan para nabi dan para malaikat. Ketika di langit pertama, kedua, ketiga juga Nabi Muhammad memimpin sholat dengan para nabi yang ada di setiap tingkatan langit. Terus sholatnya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Apakah sudah ada perintah sholat sebelum adanya perintah sholat ketika Mi'raj Nabi Muhammad? Nah, ini. Jawabannya adalah, menurut para ulama dan dalam hadis disebutkan, ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di umur 40 tahun, di Gua Hira, Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah sholat 2 rakaat setiap hari. 2 rakaat. Yang menyebutkan 2 rakaat dalam keadaan perjalanan, 4 rakaat dalam keadaan menetap. Ada menurut pendapat para ulama yang lainnya. 2 rakaat. Tapi pada umumnya menyatakan Nabi Muhammad sudah mendapatkan perintah sholat ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, yakni 2 rakaat. Jadi sudah sholat sebelumnya. Jadi bukan berarti sholat 5 waktu itu diperintahkan 10 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat Nabi dan Rasul, dan sebelum ada perintah itu nggak ada sholat. Ada. Jadi sudah ada sholat 2 rakaat setiap hari. Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan perjalanan yang luar biasa itu sebagai ujian bagi para sahabat dan semakin menggencarkan orang kafir Quraisy, akhirnya anak-anak
Maaf anak-anak, Bapak Ibu, terputus sinyalnya, hilang, timbul. Kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, mohon maaf. Nah, akhirnya setelah Nabi Muhammad dihibur dengan perjalanan Isra dan Mi'raj tadi, Nabi Muhammad menceritakan kepada para sahabatnya, Nabi Muhammad semakin tenang, semakin riang, semakin semangat berdakwah, semakin semangat menyampaikan ajaran Islam, meskipun dengan berbagai macam tantangan dan resiko. Akhirnya Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, 3 tahun kemudian, karena Nabi Muhammad hijrah itu 13 tahun setelah kenabian. Jadi kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu di 10 tahun kenabiannya, berarti umur 50, 3 tahun kemudian di umur 53, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tetapi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mengirimkan beberapa rombongan sahabat untuk menjajaki hijrah ke Habasyah. Habasyah itu adalah Ethiopia kini, di benua Afrika, jauh sekali. Jadi Nabi Muhammad sudah menjajaki hijrah para sahabat itu ke Habasyah, ke Ethiopia, jauh di Afrika. Dan raja di Habasyah waktu itu namanya Negus atau Najasyi, itu seorang non-Muslim, tapi dia seorang Kristiani yang taat. Kristiani yang taat. Ketika utusan Nabi Muhammad, disebutkan ada yang menyatakan rombongan pertama itu sampai belasan, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad. Ketika sampai ke Ethiopia, disambut dengan luar biasa oleh Raja Najasyi. Dilindungi. Bahkan disusul oleh orang-orang kafir Quraisy, minta kepada Raja Najasyi yang ada di Ethiopia agar rombongan dari Nabi Muhammad itu diserahkan kepada mereka untuk dipulangkan ke Mekah kembali. Tetapi apa kata Raja Najasyi? Dilindungi. Tidak diperbolehkan diserahkan kepada orang-orang kafir Quraisy. Itu disebutkan. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sudah menjajaki ke Habasyah. Bahkan disebutkan sudah ada 2 rombongan yang ke sana. Dua kafilah, dua gelombang yang hijrah ke Ethiopia. Akhirnya Raja Najasyi, Negus tadi itu pun menyatakan keislamannya setelah mendengarkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Raja Najasyi meyakini di dalam kitab yang dia imani, kitab Injil yang dia pelajari, yang dia imani, disebutkan bahwasanya akan datang seorang nabi di akhir zaman. Dan ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dilihat dari yang disampaikan oleh utusan Nabi Muhammad tadi. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad seorang al-amin yang sangat terpercaya, baik akhlaknya, menyembah Allah yang satu, dan seterusnya. Akhirnya Raja Najasyi menyatakan keislamannya. Itu penjajakan sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad juga menjajaki hijrah ke Taif. Taif itu kalau di Mekah itu jaraknya sekian puluh kilometer. Dia arah, kalau sekarang arah ke puncak kalau kita sekarang ya. Karena Taif itu tempatnya sejuk. Di sana tumbuh sayur mayur, buah-buahan, tumbuhan tumbuh dengan subur di Taif. Dari dulu sampai kini seperti itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad menjajaki hijrah ke Taif, yang terjadi apa? Nabi Muhammad malah dilempari batu oleh penduduk Taif. Bahkan Nabi Muhammad terluka kakinya, disebutkan sampai mengucur darah dari anggota tubuh Nabi Muhammad. Sampai-sampai malaikat Jibril marah dan murka menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Nabi Muhammad, kalau perlu 2 gunung saya angkat dan saya pindahkan dan saya jatuhkan, timpakan kepada penduduk Taif." Apa kata Nabi Muhammad? Jangan dulu malaikat Jibril. Fa innahum la ya'lamun. Karena apa? Karena penduduk Taif itu belum tahu apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Akhirnya Nabi Muhammad mendoakan penduduk Taif, dan sampai saat ini, hari ini, Taif itu termasuk tempat yang diberkahi. Walaupun awalnya sangat memusuhi Nabi Muhammad. Ternyata Taif bukan tempat yang ideal untuk hijrah. Nah, akhirnya
sebelum tahun ke-13 Hijriah, Nabi Muhammad sudah mengirim secara berkelompok penjajakan hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena beberapa penduduk Madinah sudah menyatakan keislamannya. Ketika mereka berziarah ke Mekah. Setelah Nabi Muhammad menganggap sudah cukup mampu untuk hijrah ke Madinah, akhirnya hijrahlah para sahabat dengan gelombang yang besar sembunyi-sembunyi, dan Nabi Muhammad orang yang terakhir yang menjalankan hijrah ke Madinah. Nah, anak-anak semuanya, setelah sampai ke Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan luar biasa. Yang sudah menanti mengelulukan Nabi Muhammad. Dengan perjalanan yang luar biasa juga ditemani oleh Abu Bakar. Nah, di Madinah, Nabi Muhammad hanya dalam tempo 10 tahun. Ingat ya, 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Isra Mi'raj itu 10 tahun kemudian berarti umur 50 tahun. Hijrah ke Madinah di umur 53 tahun, karena tahun ke-13 kenabian. Dan 10 tahun di Madinah, berarti umur 63 tahun Nabi Muhammad sampai tiba ajalnya. Berada di Madinah, diwafatkan di Madinah, dan kuburannya Nabi Muhammad berada persis di samping Masjid Nabawi. Dan kuburannya Nabi Muhammad, disitulah Nabi Muhammad dulu pernah tinggal. Karena rumahnya Nabi Muhammad di samping Masjid Nabawi dari dulu. Sampai hari ini kuburannya pun di situ. Nah, 10 tahun di Madinah, Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam. Berkembang pesat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir Quraisy yang tadinya ingin mengalahkan Nabi Muhammad di Madinah ternyata tidak mampu. Tidak bisa mengalahkan. Kenapa? Karena kekuatan umat Islam semakin luar biasa. Daerah-daerah yang bisa dikuasai oleh kaum muslimin semakin tersebar. Semakin banyak yang menyatakan keislamannya. Belakangan ada namanya peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah penaklukan kota Mekah. Setelah melalui perjanjian namanya perjanjian Hudaibiyah, akhirnya Nabi Muhammad pergi lagi kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ternyata penduduk Makkah yang tadinya garang, luar biasa, menyiksa, yang tadinya mencaci, menghina, ketika Nabi Muhammad kembali lagi ke sana dengan seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah, penduduk Mekah takut luar biasa. Gemetar mereka. Orang-orang yang dulu sangat membenci Nabi Muhammad takut. Takut apa? Takut akan dibunuh, takut akan disiksa, takut Nabi Muhammad akan balas dendam, takut para sahabat Nabi juga akan melakukan kekejian yang pernah mereka lakukan. Ternyata tidak. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat sampai melakukan penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad menyampaikan, yang masuk ke rumah Abu Sufyan, yang masuk ke Ka'bah atau ke sekeliling Masjidil Haram, yang tidak melakukan perlawanan, tidak akan diapa-apai. Akhirnya semuanya menyatakan keislamannya. Bahkan anak-anaknya Abu Lahab juga menyatakan keislamannya. Abu Sufyan juga menyatakan keislamannya, dan seterusnya. Itu yang membuat Islam semakin tersebar sampai ke seantero penjuru dunia. Begitu cepat dan pesatnya perkembangan ajaran Islam karena kesabaran Nabi Muhammad SAW. Begitu cepat tersebar ajaran agama Islam karena kesabaran, kegigihan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu anak-anak semuanya, apa yang kita alami saat ini, di kondisi pandemi saat ini, belum seberapa dengan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dulu. Belum seberapa. Oleh karena itu, kondisi saat ini semakin menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita, menguji berbagai hal amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak semuanya, selamat di dunia dan di akhirat tentunya, insya Allah. Corona ini, COVID ini masih kecil sekali, seujung jari, seujung kuku dibandingkan dengan apa yang dialami oleh para sahabat sebelum-sebelumnya.
Nah, anak-anak semuanya, itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan Isra dan Mi'raj yang kita peringati hari ini, membuat kita semakin rajin sholat. Karena oleh-oleh yang terbesar yang disiapkan oleh Allah, yakni perintah sholat. Bahkan di dalam Al-Quran diabadikan doa para nabi. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Allah, jadikanlah aku senantiasa mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan jadikan juga keturunanku yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa dan permohonan kami. Ini doanya para nabi. Jadikan aku dan jadikan seluruh keturunanku yang senantiasa mendirikan sholat. Begitu pentingnya sholat, anak-anak semuanya. Penting sekali sholat. Bahkan Nabi Yakub sebelum wafat, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Nabi Yakub, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Karena dia udah tahu udah nggak lama lagi ajalnya akan tiba. Dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Dan ini diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub menyampaikan, aku nggak meninggalkan warisan apapun. Nggak ada harta warisan yang diperebutkan. Yang aku tanyakan adalah, ma ta'buduna min ba'di. Kamu itu nyembah siapa setelah aku wafat nanti? Apa kata anak cucu Nabi Yakub? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Ayahanda kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakek nenek moyangmu sebelumnya. Jadi para nabi itu sudah berwasiat untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga senantiasa berdoa agar anak keturunannya senantiasa mendirikan sholat. Apa pentingnya sholat ini? Di dalam hadis Rasul dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Yang pertama kali dihisab, ditanyakan, diperhitungkan ketika kita mati adalah sholatnya. Kalau kita wafat nanti, yang pertama kali ditanyakan sholatnya. Bukan yang ditanya mobilnya berapa, rumahnya berapa, hartanya di mana saja, kuliahnya di mana saja, apa saja yang dia miliki di dunia, kehebatan apa saja di dunia yang dia miliki. Bukan itu yang ditanyakan. Yang pertama kali ditanyakan, dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Kenapa? Kata Rasul, fa'in soluhat, kalau sholatnya baik, bagus, maka seluruh amal ibadah juga baik dan bagus. Wa'in fasadat, kalau sholatnya nggak baik, nggak benar, sholatnya jarang dikerjakan, bolong-bolong, atau nggak sama sekali, maka kebaikannya pun akan rusak. Sholat yang akan dihisab pertama sekali. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Jangan mudah meninggalkan sholat. Jangan merasa nggak ada beban kalau nggak sholat. Jadi kerjakan sholat. Sholat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda sholat. Kenapa? Karena sudah ada ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang nunda-nunda sholat. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholatnya gimana? Alladzina an sholatihim sahun. Jadi orang yang sholatnya celaka. Sholatnya yang gimana? Yang suka nunda-nunda. Ntar aja deh, sholat zuhur. Tahu-tahu udah mau asar. Baru dia sholat. Ini celaka kata Allah. Ternyata sholat zuhur ketinggalan. Asar udah azan. Ini orang-orang yang celaka. Oleh karena itu jangan sampai ninggalkan sholat. Sholat di awal waktu. Karena pintarnya setan itu seperti itu. Azan tiba, ntar aja lah sholatnya lah, ntar lagi. Pintarnya setan itu membujuk kita, merayu kita, supaya nunda-nunda sholat. Setelah entar, karena asik main game misalnya, asik main game nih, game online nih. Akhirnya bablas. Pintarnya setan itu, coba deh perhatikan. Ada nggak yang seperti itu? Tadinya udah mau sholat, bisikan setan nih, ntar aja. Tahu-tahu bablas nggak sholat, lupa. Itu pintarnya setan itu. Jadi yang mesti dijadikan, ditanamkan dalam diri kita adalah sholat di awal waktu.
Kata Allah, hayya 'alas shalah. Allah manggil kita, hayya 'alas shalah. Salat. Allah yang manggil melalui suaranya muazin, hayya 'alas shalah. Ayo salat. Kalau udah salat seperti apa? Hayya 'alal falah. Udah salat pasti akan Allah berikan kemenangan. Allah akan berikan kemudahan. Kalau udah salat, corona juga nggak berani menghampiri kita, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah salat, mau virus apapun nggak akan berani menghampiri kita kalau nggak dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Salat, jangan sampai nggak salat. Paling tidak salat 5 waktu. Paling tidak salat 5 waktu. Jangan sampai nggak dikerjakan. Kenapa? As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama, kata baginda Rasul. Kalau bangunan nggak ada tiangnya, rubuh. Kalau bangunan tiangnya nggak kokoh, rubuh, hancur. Sama dengan ibadah tadi. Tiang ibadah itu, tiang agama itu adalah sholat. Jangan sampai nggak sholat. Sholat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat itu juga melalui jalan yang luar biasa. Sampai ke langit loh. Sidratul Muntaha. Sampai ke langit. Dan di Sidratul Muntaha Nabi Muhammad melihat, menampakkan malaikat Jibril yang asli untuk kedua kali. Yang pertama itu Nabi Muhammad melihatnya yang asli, malaikat Jibril itu ketika di Gua Hiro. Yang kedua, ketika berada di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Diriwayatkan kalau sayapnya malaikat Jibril itu disebutkan ada 60. Satu kepakan sayapnya itu bisa tutupin langit. Luar biasa besarnya malaikat Jibril. Satu kepakan sayapnya aja bisa menutupi seluruh permukaan langit, bumi. Luar biasa. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya sholat jangan sampai ditinggalkan. Jangan memudahkan untuk nunda-nunda sholat. Sholat. Kalau mau hidup di dunia dan akhirat bahagia, selamat di dunia dan di akhirat, jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadisnya, umur 7 tahun, perintah muru auladakum bis-salah. Perintahkan anak kamu sholat itu umur 7 tahun. Sebelum 7 tahun diperintahkan nggak? Iya, dikasih contoh. Umur 7 tahun udah disuruh. Kalau 10 tahun belum sholat juga, dipukul boleh, kata baginda Rasul. Begitu pentingnya sholat. Penting sekali sholat. Jadi dibiasakan sholat dari sekarang di awal waktu. Jangan sampai nunda-nunda. Yang berikutnya, kalau sholatnya mau baik, mau bagus, dimulai dari wudhu yang baik dan bagus dulu. Ada kadang orang nganggap sholatnya, aku udah sholat, tapi dari wudhu yang nggak baik. Wudhunya salah-salah. Sekedar wudhu saja. Membasuh muka hanya hidungnya yang kena. Membasuh telinga juga cuma hanya pinggirnya saja yang terkena. Membasuh tangan juga nggak sampai ke siku. Membasuh kaki nggak sampai mata kaki. Jadi sebelum sholatnya baik dan benar, perbaiki juga dari wudhu dengan baik dan benar. Perbaiki wudhunya dengan baik dan benar. Ketika wudhunya baik dan benar, insya Allah sholatnya baik dan benar. Sholatnya jangan karena yang berikutnya adalah surah Al-Ma'un. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Orang yang sholatnya karena riya, karena pamer. Kalau orang sholatnya karena riya, pamer, juga celaka, kata Allah di surah Al-Ma'un. Contoh bagaimana? Dia sholat kalau diperintah ayahnya. Dia sholat kalau diperintah ibunya. Dia sholat kalau ada absen dan guru. Ini berarti sholatnya masih riya, masih pamer. Sholatnya masih karena orang lain, bukan karena dirinya, bukan karena keterpanggilan dirinya. Ini juga mendapatkan kecelakaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholatnya ikhlas karena Allah taala. Sholat sendiri dan sholat jamaah sama kondisinya. Jangan sampai sholat sendiri cepatnya luar biasa, 1 menit kelar. Tapi kalau sholat jamaah lama tahan dia lama. Tapi kalau sholat sendiri di kamar 1 menit kelar. Gak tahu apa yang dibaca. Nauzubillah.
Jadi sholat sendiri juga khusyuk, tumaknina, sholat jamaah apalagi. Oleh karena itu anak-anak semuanya, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad, oleh-oleh yang paling berbiasa dari perjalanan yang begitu panjang itu adalah sholat. Karena sholat itu langsung diperintahkan oleh Allah di Sidratul Muntaha kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan sampai tinggalkan sholat anak-anak semuanya. Barakallah. Dan lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairul jaza. Sukses untuk anak-anak semuanya. Dunia dan di akhirat insyaAllah. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Rizal yang telah menyampaikan ceramahnya terkait Isra Mi'raj. Semoga kita semua banyak mengambil manfaat dari ceramah tersebut. Terima kasih kepada Pak Amir yang sudah ikut bergabung dalam acara peringatan Isra Mi'raj SMA pada hari ini. Kita akan langsung lanjut ke acara berikutnya, yaitu kita akan mendengarkan penampilan dari teman kita, yaitu Andika. Andika, bisa dengar suara Miss? Andika bisa dengar suara Miss? Bisa, Miss. Oke. Silahkan Andika. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul qawli lana watana. Adhal islamu lana dina wa jami'ul qawli lana watana. Tauhidullahi lana Ad-daru alahu sakana. Ad-daru alahu sakana. Oke, terima kasih Andika, Masya Allah. Oke, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu kuis, yang tentu saja akan ada hadiahnya, kita akan sama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata dari Pak Amir. Pak Amir. Oke, boleh Pak Amir, silakan. Baik, terima kasih Ismara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ke Pak Rizal selaku Kepala SMA Supro Universal beserta seluruh Dewan Guru yang hadir hari ini. Anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa, suatu motivasi yang luar biasa, contoh yang luar biasa yang diberikan oleh baginda Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini anak-anak bisa memberikan sesuatu yang terbaik bagi kedua orang tuanya, bagi agamanya dan
bagi bangsa dan negara ini. Harapan Bapak adalah seluruh siswa yang ada di Al-Sukro bisa menjadi teladan. Teladan dan ketika nanti sudah hadir di masyarakat, anak-anak bisa menjadi salah satu yang terbaik yang bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang tidak baik, karena semua itu sudah dikaruniakan pada Allah kepada beliau, dan sebagai uswatun hasanah kita wajib mencontoh beliau dan menjadikan beliau sebagai teladan, kemudian tokoh yang difavoritkan gitu kan. Jadi ketika saat ini fenomenanya muncul adalah kita mengidolakan banyak musisi, kemudian artis-artis Korea. Harapannya adalah anak-anak yang bersekolah di Al-Sukro bisa menjadikan Nabi besar Muhammad SAW sebagai idola kita. Sehingga contoh teladan dari beliau dapat menjadikan kita lebih baik. Demikian saja, Miss Farah. Insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan, diperkuat lagi. Terima kasih sudah fasilitasi kegiatan ini. Teman-teman guru SMA, luar biasa. Jaga semangatnya, jaga kekompakannya, ukhuwah kita. Dengan ukhuwah yang baik, kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Mudah-mudahan ke depan jumlah siswa baru SMA Al-Sukro akan semakin bertambah, dan ini akan menjadi menjadi amal baik buat teman-teman pengajar di Al-Sukro. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu kuis yang akan disampaikan oleh Miss Gina. Kepada Miss Gina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Farah. Kuis ini berkaitan dengan tadi ya, isi ceramah yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Yang mendengarkan dengan seksama tentu pasti tahu jawaban-jawaban dari kuis ini. Oke, Miss akan bacakan ya sebentar. Hadiahnya, Miss, biar termotivasi untuk menjawab. Pasti ada hadiahnya, dan hadiah ini sangat bermanfaat untuk kalian. Oke, sebentar ya. Oke, di sini ada 5 pertanyaan. Jadi, yang sudah siap boleh mengangkat tangan ke screen, baru Miss tunjuk, dan baru kalian menjawabnya. Peraturannya seperti itu ya. Oke, siap semuanya? Jadi jangan menjawab sebelum Miss tunjuk siapa namanya yang akan menjawab terlebih dahulu atau yang paling cepat. Oke, pertanyaan pertama. Siapa orang yang melindungi Nabi Muhammad di masa awal beliau berdakwah ketika menghadapi berbagai penyerangan dari kafir Quraisy? Oke, yang pertama mengangkat tangan yaitu Andika. Iya Andika, silakan jawab Andika. Yang pertama istri beliau bernama Khadijah. Sama pamannya Abu Thalib. Siapa pamannya? Abu Thalib. Bener ya. Jadi yang membantu beliau yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Selamat Andika. Mau tahu hadiahnya apa Andika? Apa Miss? Ini. Dapat sejadah. Ini sangat bermanfaat ya. Oke, selamat Andika. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Alhamdulillah ya hari Jumat. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua. Oleh-oleh apa yang dibawa Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj untuk para umatnya? Jadi Nabi itu setelah melakukan perjalanan ada oleh-olehnya untuk umat. Kira-kira apa oleh-olehnya? Ada yang tahu? Ya, perempuan. Silakan angkat tangannya. Yo, Mia nih, Mia. Apa ya. Mia? Perintah sholat. Berapa kali perintah sholatnya? 5 kali. 5 50 kali? 50 Miss. Apa 55 kali? 5 waktu, Miss. Perintah sholat dalam sehari. Benar ya, bahwa itu oleh-olehnya yaitu perintah sholat. Oke, selamat Mia untuk pemenang kedua setelah Andika. Mia mau sajadah apa jam? Pertanyaan ketiga. Mia mau sajadah apa jam? Mia dikasih opsi sama Miss Istik. Apa, Miss? Mia mau sajadah atau jam? Sajadah. Sejadah aja, Miss. Sajadah aja, oke. Oke, sejadah juga ya. Ya, oke, sajadah. kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada yang tahu arti Isra dan Mi'raj? Di awal ya, Pak Rizal menjelaskan apa sih arti Isra dan Mi'raj? Jadi ada dua kata yang memiliki arti yang berbeda. Ada Isra dan Mi'raj. Oke, Fadel ya? Fadel. Oke, silakan Fadel. Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan dalam satu malam dari Palestina ke Sidratul. Oke, Fadel bisa diulangi sekali lagi jawabannya? Perjalanan yang dilakukan teman-teman yang lain dengar suara Fadel? Terputus ya? Nah. Fadel? Fadel? Yes, Miss. Dengar, Miss. Oke. Bisa diulangi sekali lagi, Fadel? Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Oke. Gimana Bu Istik? Diterima atau tidak jawabannya? Mungkin diberi kesempatan yang lain untuk melengkapi Miss Okta. Oke, silakan yang lain. Ada dua kata ya, Isra dan Mi'raj. Ada Isra dan Mi'raj. Ayo yang lain boleh ditambahkan jawabannya karena tadi belum lengkap ya. Belum menjelaskan dua katanya. Jadi ada dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Isra dan Mi'raj itu. Oke. Tidak ada yang tahu? Yosi mau coba jawab, Yosi? Yosi kayaknya malu-malu. Silakan Yosi. Nggak tahu. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya kalau kayak Izat, gitu ya. Miss, kayaknya Izat udah tanda tangan, Miss. Izat mau jawab, Izat? Ya, Miss. Oke, silakan Zat.
Isra itu perjalanan Rasulullah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Sedangkan Mi'raj itu adalah peristiwa pentingnya gitu, Miss. Kurang tepat ya. Jadi Oke, jadi kita ganti pertanyaannya. Oke. Pertanyaan berikutnya karena tadi belum ada yang jawab dengan tepat. Oke. Dengan siapa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj? Lalu menggunakan kendaraan apa? Tadi Pak Rizal sudah jelaskan dengan sangat baik ya. Oke. Untuk yang belum, Izat silakan. lagi. Yang belum? Yang belum mencoba menjawab? Yang belum mencoba menjawab dulu, nanti baru dikembalikan ke yang sudah. Ya, silakan. Yang belum nih, Aca, Mia. Mia sudah ya, sorry. Aca, Tari, Cahaya. Aulia, Sadam. Audrey, Raiza, Ashifa. Ada yang tahu Nabi Muhammad melakukan perjalanan dengan siapa dan menggunakan kendaraan apa? Oh ya, Aca. Oke, silakan, Ca. Jawabannya apa? Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, terus dia jalannya sama buruk kalau nggak salah. Benar ya jawabannya, dengan malaikat Jibril kemudian menggunakan buruk, yaitu kendaraan yang dapat dikatakan lebih cepat dari kilat atau cahaya. Oke, bagus Aca untuk pemenang ketiga ya. Aca mau pilih juga sejadah atau jam tangan? Sejadah aja, Mas. Oke, sejadah ya. Jadi 3 pemenang sudah mendapatkan sejadah. Ya, subhanallah, ternyata pilihannya sajadah ya, Miss, karena itu untuk sholat sangat tepat untuk Isra Mi'raj. Benar, tadi kata Pak Rizal jangan sampai meninggalkan sholat. Mungkin dengan adanya sejadah baru makin semangat sholatnya gitu ya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Oke, hikmah Isra Mi'raj di masa pandemi seperti sekarang ini. Tadi kan Pak Rizal sudah menghubungkan ya kejadian Isra Mi'raj, kemudian dikaitkan dengan keadaan saat ini. Coba tadi Izzat sudah ngangkat tangan, Izzat boleh jawab. Hikmahnya apa, Zat, menurutmu? Hikmahnya, Miss, walaupun kita nggak bisa kayak dulu lagi sholat di masjid rame-rame, walaupun tetap di rumah harus tetap melaksanakan sholat dan harus tepat waktu. Ada lagi? Dan jangan sampai sholatnya lalai. Oke, subhanallah. Iya, oke. Terima kasih Izzat atas jawabannya ya. Itu juga sebagai reminder untuk kita semua bahwa kondisi sesulit apapun tidak menjadi halangan untuk kita tetap sholat 5 waktu, tetap berbakti, tetap beribadah kepada Allah. Oke, jadi selamat untuk teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah sajadah di pagi ini. Semoga sholatnya semakin semangat, semakin lebih baik lagi. Oke, dari Miss cukup, Miss kembalikan kepada Miss Farah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Miss Gina. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu berdoa bersama dan akan dipimpin langsung oleh Pak Rizal. Kepada Pak Rizal dipersilahkan. Sebelum doa, tadi Isra tadi dan Mi'raj yang ditanyakan itu, anak-anak, Isra itu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu arti Isra. Mi'raj itu naik. Padahal sudah sampaikan dari Mi'raj itu naik. Kemana? Ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi Mi'raj itu naik. Isra perjalanan malam hari,
dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa, setelah itu Mi'raj. Mi'raj dari mana? Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7. Itu dia Isra Mi'raj ya. Nah, anak-anak sebelum kita doa, kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allah, tolong dan bantu kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa mensyukuri seluruh nikmat, untuk senantiasa menjadi hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami untuk senantiasa taat beramal ibadah kepadamu, dan semakin taat kepadamu, dan semakin taat kepadamu. Rabbana hablana minas sholih. Ya Allah, anugerahkanlah kami anak-anak siswa-siswi yang saleh, ya Allah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan yang baik, yang Engkau Maha mendengarkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak, anak didik, pasangan hidup, qurrata a'yun yang sejuk di pandang mata, ya Allah, yang enak dilihat mata oleh Allah, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami munajatkannya, mujibas sa'ilin. Allahumma faqih auladana wa talamidana wa tilmidatina fid din wal limut ta'wil. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami, siswa-siswa Al-Syukra, kemudahan dalam memahami pelajarannya, ya Allah. Kemudahan dalam memahami agama, ya Allah. Allah, berikanlah kepada seluruh anak-anak SMA Al-Syukra kecerdasan, ya Allah. Kemudahan dalam belajar. Kemudian untuk menggapai seluruh cita-citanya, ya Allah. Kelak anak-anak SMA Al-Syukra menjadi pemimpin umat, pemimpin bangsa, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, keturunan kami, anak-anak kami, anak-anak SMA Al-Syukra yang senantiasa mendirikan salat, ya Allah. Yang senantiasa mendirikan salat, ya Allah. Yang senantiasa mengerjakan salat, ya Allah. Rabbana ij'alna lisana siddiqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, dan juga seluruh anak-anak SMA Al-Syukra kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin di yaumil qiyamah. Menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa di yaumil qiyamah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan untuk melewati berbagai macam cobaan akhir zaman, ya Allah. Untuk melewati kondisi pandemi corona saat ini, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Lindungilah kami semua, keluarga kami lindungi, ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah akhir zaman, dari musibah, dari mara bahaya. Ya Allah, dengan adanya kondisi corona ini, ya Allah, semakin takut kami kepadamu, ya Allah. Semakin taat kami kepadamu, ya Allah. Semakin takwa kami kepadamu, ya Allah. Virus corona Engkau yang menciptakan, ya Allah. Begitu mudah bagimu untuk menjauhkannya dari kami. Begitu mudah bagimu untuk mengangkatnya dari bumi kami, ya Allah. Maka angkatlah, ya Allah. Agar kami bisa sekolah tatap muka seperti sebelum-sebelumnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kepada seluruh guru-guru SMA Al-Syukra, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesabaran untuk mendidik, mengajari anak-anak Al-Syukra, ya Allah.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zen yang baru bergabung. Ini terima kasih Pak Adi Priza juga. Mungkin Pak Rizal, Pak Zen mau bernasyid dulu kali ya untuk menghibur teman-teman sebelum ditutup. Nasyid apa? Bebas Pak Zen. Silakan Pak Zen. Nasyid apaan ya? Nasyid Isra Mi'raj atau apa Pak Zen, silakan. Waduh, saya nggak ada. Ada lagu inian. Lagu apa namanya itu? Hijrah. Ya, silakan boleh, Pak Zen. Boleh Pak Zen, sebelum ditutup silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya ada Hijrah Nabi ya. Ini karangan Pak Yayat nih. Pak Yayat alumni Pak Yayat apa? Guru SD Isra Sukro. Dia punya album. Satu album ya. Jadi gini, menempuh jalan panjang syaratkan rintangan, berbekal keyakinan. Sebentar, pasin depan. Menempuh jalan panjang syaratkan rintangan. Lupa sebentar. Jadi narasi begini ya. Tamu dadakan ya Pak Zen di Daulat. Buat ini aja, buat pemuda aja. Ya silakan Pak. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bergerak bersama kita junjung keadilan. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Gitu aja Bun. Subhanallah, terima kasih Pak Zen, top banget, top. Semakin semangat. Silakan Miss Gina. Baik, terima kasih Pak Zen. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara hari ini. Kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara Isra Mi'raj pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak sekalian. Semoga acara pada hari ini memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Miss Farah sebagai MC mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, Pak Zen yang sudah bergabung walaupun masih di akhir. Terima kasih banyak. Ya. Anak-anak semuanya barakallah, terima kasih.